Nächster Mächtigste und der Barmherzigste. Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten du Allah te adorim, beten prete yedim kërkojm. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. Allah, Kananni majdraj koko bedile razani amrazeto. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah.
As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. रहमतें निछावर करता है तू बरकतों. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat masih semua. Kita kembali lagi nih di acara Ngolek season 2 dengan bintang tamu kali ini adalah Pak Mulyadi. Mudah-mudahan sahabat masih semua pada kesempatan hari ini masih semangat dalam menjalankan puasanya. Terus juga mudah-mudahan puasanya sampai tuntas 30 hari. Mungkin sahabat masih semua, kali ini alhamdulillah kita dari Remaja Masjid Al-Huda kedatangan bintang tamu yaitu Pak Mulyadi SAG yang akan menyampaikan ceramah yang bertema Allah tidak akan meninggalkan kamu, percaya deh. Mungkin tema ini sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan secara seksama untayan hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi SAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim.
Sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita hidup sampai detik ini. Allah masih takdirkan kita sehat, baik jasmani maupun rohani. Allah masih takdirkan kita seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki berfungsi normal. Allah masih takdirkan kita dalam hati kita masih memiliki iman. Dan ini merupakan karunia Allah terbesar yang diberikan kepada kita. Hidayah iman. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah. Dipertemukan dengan bulan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang telah pulang terlebih dahulu kampung akhirat mendahului kita. Maka mudah-mudahan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih fadilah, meraih keutamaan yang Allah persembahkan, yang Allah suguhkan di sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman, berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan puasa tahun ini dengan meraih keutamaan yang sebesar-besarnya. Sehingga dalam diri kita akan terlahir kepribadian yang baru, kepribadian yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliau, tetesan air mata, curahan darah dari beliau dan para sahabatnya, alhamdulillah hidayah Islam sampai ke tengah-tengah kita. Juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya, kepada tabi'innya, termasuk kita sekalian, mudah-mudahan senantiasa menjadi umatnya yang istiqomah berpegang Islam melalui kegiatan ngolek dan kegiatan-kegiatan Ramadan yang lainnya. Ini menunjukkan tingginya kepedulian remaja-remaja masjid yang ada di Kampung Cibenying, ya, remaja Masjid Al-Huda di Kampung Cibenying. Alhamdulillah, ya, ini patut diapresiasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa istiqomah setiap tahun berjalan, dan setiap tahun mudah-mudahan lebih meningkat lagi, dan barokah, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kebarokahannya mudah-mudahan siapapun yang mengikuti, siapapun yang mendengar, yang memantau kegiatan ini, ya, mudah-mudahan Allah berikan sentuhan hidayah dalam hatinya, sehingga pribadinya berubah menjadi lebih baik. Sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh pembawa acara, tema kita kali ini adalah Allah selalu bersama kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, tema ini kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Setiap tahun para asatid, para mubaligh ya, senantiasa menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 183 ya, kaitannya dengan perintah puasa di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman itu tiada lain tujuannya adalah agar kita lebih bertakwa. Jadi takwa itu merupakan kesejajaran antara iman dan tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dimensi vertikal hidup yang ideal. Kalau kita melihat dalam awal-awal surat Al-Baqarah, maka ciri orang yang bertakwa itu ada 5. Pertama adalah beriman kepada yang gaib. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menafkahkan rezeki karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Yang keempat, meyakini kebenaran ajaran yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Dari kelima ciri orang yang bertakwa, maka iman kepada yang gaib mendapatkan penumbuhan dan penekanan yang lebih dalam ibadah puasa ini. Pertanyaannya, kenapa orang mau berpuasa? Padahal bisa saja orang itu membatalkan puasanya sewaktu-waktu ketika sedang sendirian, tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi orang itu tidak melakukannya. Sebabnya tiada lain karena dia yakin bahwa Allah bersamanya, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Sehingga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berani dilanggarnya. Jadi kesadaran akan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat, yang selalu mengawasi, inilah yang menjadi inti daripada penanaman, penekanan ibadah puasa. Kesadaran ketuhanan yang selalu melihat, ya, mengawasi bersamanya. Nah, kesadaran ketuhanan inilah yang menjadi inti dasar seorang melaksanakan ibadah puasa yang akan melahirkan
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fitrah, suci fitrahnya. Tetapi di balik kesucian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia, maka Allah pun takdirkan berapa kelemahan dalam diri manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat dhaif, bersifat lemah. Kemudian kelemahan manusia yang lainnya, manusia itu cenderung kepada hal-hal yang bersifat segera, cenderung kepada realita yang nampak saja, sehingga meninggalkan kepentingan akhirat yang merupakan tujuan yang sebenarnya dari hidup kita, yakni kebahagiaan akhirat. Nah, akibat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia ini, maka manusia gampang terjerumus pada perbuatan dosa. Maka manusia perlu setiap hari secara berkala melakukan upaya untuk membersihkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya memerintahkan kita orang-orang beriman untuk berpuasa. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Nah, dengan kesadaran ketuhanan bahwa Allah mengawasi, bahwa Allah melihat, ya Allah bersamanya, itu akan melahirkan suatu sikap, melahirkan kemampuan untuk menahan diri. Inilah makna diri daripada siam, yakni menahan diri. Ya, menahan diri dari dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologis, ya, yang akan melahirkan dorongan hawa nafsu. Ya, kemampuan menahan diri inilah nanti yang akan melahirkan, ya, budi pekerti yang luhur, yang akan melahirkan bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia yang tadi disebutkan memiliki kelemahan, tidak tahan menghadapi penderitaan walaupun sesaat, walaupun sementara, sehingga manusia gampang terjerumus kepada perbuatan dosa. Manusia gampang terjebak kepada jebakan-jebakan setan, ya, yang umpanya adalah berbagai macam kesenangan duniawi. Maka kemampuan menahan diri dari pelaksanaan ibadah puasa itu akan melahirkan kekuatan dalam diri manusia untuk siap menderita sementara. Karena dalam puasa, ya, kita menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan-kebutuhan di samping makan minum, kebutuhan biologis yang lainnya selain makan dan minum. Ini akan melahirkan kemampuan yang luar biasa dalam dirinya untuk siap menghadapi penderitaan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki pemikiran yang visioner,
tidak hanya berkutat pada masalah realita yang nampak. Nah, hal-hal semacam ini ya, penting untuk ditanamkan dalam diri kita, dimiliki oleh kita ya, agar kita tidak lupa, tidak lalai dengan tujuan hidup kita yang sebenarnya ya, dalam kehidupan di dunia yang sementara ini ya. Banyak orang-orang yang tidak menyadari, lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Banyak orang yang terjebak pada fitnah dunia, gemerlapannya dunia yang sementara. Ini disebabkan karena manusia tidak menyadari akan kelemahan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita, telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita ini diciptakan bersifat lemah, bahwa kita ini diciptakan bersifat tergesa-gesa. Maka dengan informasi yang Allah berikan kepada kita, maka siogianya kita harus mewaspadai bahwa dalam diri kita ada kecenderungan, ada potensi untuk gampang terjebak pada perbuatan dosa, gampang terperangkap pada godaan-godaan duniawiya. Nah, setelah kita memahami, menyadari bahwa dalam diri kita ini ada kecenderungan-kecenderungan pada perbuatan-perbuatan buruk, maka kita harus mengambil langkah-langkah bagaimana supaya kelemahan-kelemahan dalam diri kita ini bisa kita antisipasi. Dan perintah ibadah puasa ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia ya, supaya manusia yang beriman, karena kalau yang tidak beriman ya, tidak mau dia berpuasa. Hanya mereka yang beriman saja yang mau berpuasa. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada kita. Dengan puasa yang dilakukannya kita memperagakan tentang kesadaran ketuhanan. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyertai. Nah, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini didasari atas kesadaran ini. Karena tidak sedikit orang yang berpuasa ya, tidak dilandasi oleh keimanan. Makanya kalau kita lihat dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi menggunakan fi'il majhul, disembunyikan. Siapa yang mewajibkannya? Diwajibkan. Tidak disebutkan siapa yang mewajibkannya. Ini menunjukkan bahwa bisa saja seseorang berpuasa tapi tidak didasari oleh keimanan. Hanya didasari oleh kebiasaan saja. Budaya. Ada orang ya di bulan Ramadan, karena memang kebanyakan orang melakukan ibadah puasa ikut-ikutan ibadah puasa ya. Jadi persiapan untuk menghadapi bulan puasa pun ya biasa-biasa saja, tidak terkesan ya, sehingga tidak menyiapkan dengan sebaik-baiknya jauh-jauh hari. Padahal kalau kita lihat yang ulama-ulama dulu ya, yang punya toko, ada yang 3 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah tutup ya, ingin fokus ya, berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya. Ada yang berpuasa terlebih dahulu ya, 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban dan Ramadan, karena mereka ingin ya,
ketika datang bulan Ramadan bisa fokus ibadah puasa, sehingga tertanam kesadaran ketuhanannya. Allah lah yang menciptakan dunia ini beserta isinya. Allah lah yang menciptakan 7 lapis dunia beserta isinya. Allah lah yang menguasai, menjaga, memelihara 7 lapis bumi dan 7 lapis langit beserta isinya, yang menjamin rezeki seluruh makhluknya dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang nampak maupun yang tidak nampak. Sehingga dari kesadaran itu ya, Allah Maha melihat, Allahus Sami, Allah Maha mendengar, Allahul Basir, Allah Maha melihat, Allahul Alim, Allah yang Maha mengetahui. Dari kesadaran itu ya, maka ketika seseorang ya, tidak melaksanakan perintah Allah, akan ada rasa malu yang sangat besar. Malu kalau tidak taat kepada Allah, malu kalau bermaksiat kepada Allah. La ilaha illallah. Inilah yang harus ditanamkan terus menerus dalam diri kita. Bukan hanya di bulan Ramadan, nanti setelah Ramadan berlalu pun, maka penanaman keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mendengar, melihat, mengetahui apapun yang kita lakukan, itu harus terus-menerus kita lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan kita. Cuman kitanya yang sering meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kita malas melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus semangat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, harus kuat meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus rajin menghadiri majlis-majlis ilmu, di mana di situ dibicarakan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendakwakan pentingnya iman, pentingnya amal soleh itu harus terus-menerus kita lakukan setiap hari. Karena menyadari bahwa diri kita ini rentan sekali. Ya. Rentan sekali untuk menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini rentan sekali ya, terperangkap oleh perangkap setan, perangkap iblis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita ini memiliki sifat lemah, dhaif. Ya. Jadi tidak tahan menderita walaupun sementara. Jadi banyak orang yang tidak tahan menderita walaupun sementara. Nah, ini ciri orang yang egois ini. Ciri orang yang egois. Jadi egois itu tidak akan bisa melahirkan budi pekerti yang luhur. Dan egois itu disebabkan karena seseorang tidak mau menderita walaupun sementara penderitaan. Nah, kalau kita cermati memang perintah-perintah agama itu ya, susah untuk dilaksanakan, perlu perjuangan. Karena memang apa yang didapat dari melaksanakan perintah-perintah agama itu tidak nyata, gaib. Ya, beda dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas keduniawian. Nampak di depan mata ya, kita rela berpanas-panasan di sawah, nyangkul dari pagi sampai sore, sudah kebayang apa yang akan didapatkannya ya, kita bekerja di pabrik dari pagi sampai sore ya, kuat itu ya.
karena sudah kebayang tiap bulannya kita akan menerima gaji. Tetapi kita kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu, ya, berjamaah, dengan berjamaah, tilawah Al-Quran, duduk di majelis taklim, ya. Itu enggak nampak ganjarannya, karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan menganjarnya. Padahal ganjaran yang Allah berikan, ya, yang goib itu, yang nanti lebih besar, ya, nilainya daripada, ya, apa-apa yang kita dapatkan, ya, dalam kerja-kerja dunia. Ya. Inilah kelemahan kita, ya, yang harus kita sadari dan harus kita usahakan. Jangan sampai kelemahan kita ini membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita, ya, cenderung kepada realita yang nampak saja, ya, tidak terpikir dalam diri kita bahwa sebenarnya ada hal-hal yang lebih besar yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Jadi keengganan seseorang untuk menderita walaupun sementara ini akan menimbulkan sifat egois. Contoh, seorang pemimpin, ya, katakanlah RT atau RW, di sela-sela kesibukannya, ya, entah kerja sebagai karyawan, entah kerja sebagai petani atau pedagang. Jangan sampai lupa, seorang pemimpin harus memberikan keteladanan kepada masyarakatnya. Secapek apapun, ya, sesibuk apapun, hendaknya bisa menyempatkan diri untuk menunjukkan kepada masyarakatnya suri toladan yang baik. Contoh, ketika pulang dari sawah capek, ya, badan capek, pakaian kotor, ya memang enakan nongkrong di pos ronda atau nongkrong di rumah gitu, daripada salin, ya, kemudian mandi, kemudian segera ke masjid ketika dikumandangkan azan. Ya memang butuh perjuangan, butuh melewati penderitaan yang sementara. Ya, siap menderita. Ketika seseorang nggak siap menderita walaupun sementara, ya akhirnya tidak bisa melahirkan budi pekerti yang luhur, ya, tidak bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, tapi ketika seseorang siap menderita karena merasa punya tanggung jawab, karena Allah selalu mengawasi, melihat sekecil apapun, ya, perbuatan yang dilakukannya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka dia akan siap menderita yang sementara, sehingga walaupun repot, walaupun capek, ya hanya sementara dia rela buka baju untuk mandi, ganti pakaian, kemudian buru-buru ke masjid. Setelah itu ganti lagi pakaian dengan pakaian kotor untuk kembali ke sawah. Tetapi karena memang ada di antara manusia yang nggak tahan, yang nggak rela menderita walaupun sementara, maka hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Mereka lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya, yakni meraih kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat kelak. Ya, karena kebahagiaan di dunia, ya, atau kesenangan di dunia tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng. Ketika seseorang memenuhi kesenangannya, berapa lama dia kuat untuk mendapatkan kesenangan di dunia ini? Sebagai contoh, umpamanya, ketika seseorang makan sate, ya, enak, ketika 1 tusuk enak, 2 tusuk enak, 3 tusuk enak. Tetapi makin lama, makin banyak yang dimakan,
maka rasa enak itu akan berkurang sampai pada suatu titik di mana seseorang sudah tidak merasa enak lagi. Walaupun ditawarkan dengan pokoknya sate 50 tusuk tak habiskan semua, dia akan nggak mau. Itulah senangan di dunia, sangat-sangat terbatas sekali, tidak langgeng gitu. Dan kita bisa mendapatkan kesenangan yang terus menerus yang langgeng hanya nanti di akhirat. Maka jika kita ada di dunia ini, ya, tanamkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita, melihat kita dimanapun kita berada, akan memperhitungkan semua amal-amal yang kita lakukan baik maupun buruk, sekecil apapun. Penting kesadaran ini ditanamkan dalam diri kita, terhujam dengan kuat dalam diri kita, supaya kita siap, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya ketika seseorang sudah terbiasa melaksanakan perintah Allah, sudah biasa melewati penderitaan-penderitaan yang sementara, maka jadilah pribadi orang yang beriman, yang selalu senang dimanapun dia berada. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatinya senang. Buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Ya. Di sawah senang, di kantor senang, ya, di majelis taklim senang, di masjid berjamaah senang, di mana-mana dia senang. Seperti lebah, ya. Lebah itu hinggap di tempat-tempat yang baik, suka bersama-sama dengan yang baik-baik. Itulah sifat orang yang beriman. Di mana-mana dia senang, ya. Singgah atau berkumpul bersama dengan yang baik-baik, dia senang. Tidak sebaliknya, dia orang kafir. Ibaratkan seperti babi. Babi itu tidak terkesan, walaupun dia masuk ke dalam taman yang indah, di situ banyak bunga-bunga yang indah, tidak terkesan. Yang dicari oleh babi adalah comberan untuk tempat berkubang. Nah, jangan sampai kita memiliki sikap seperti itu, tidak terkesan dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya dalam diri kita ada kesan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penanaman akidah, penanaman keyakinan kepada yang gaib itu harus terus-menerus kita lakukan. Nah, ibadah puasa ini merupakan cara yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita supaya keyakinan kepada yang gaib itu tertanam begitu kuat. Kita diajarkan dalam puasa itu siap menghadapi penderitaan walaupun sementara. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari kita menahan diri dari kebutuhan biologis, dari makan, minum, dan kebutuhan biologis yang lainnya, bukan suami istri umpamanya, ya, menjaga mulut dari perkataan dusta, perkataan palsu, menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak diridhoi Allah, juga mendengar, ya, telinga untuk mendengar, ada telinga dari mendengar hal yang tidak diridhoi Allah. Ya. Kita dilatih di situ, menderita sementara, mengekang, menahan, ya, dorongan-dorongan nafsu, ya, supaya kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nazi'at, fa amma man tagha wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Dan adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat yang layak untuk. Dan barang siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya,
ya, dengan keagungan Tuhannya. Wanahan nafsa, dan menahan dirinya anil hawa, dari dorongan hawa nafsunya. Dia mampu mengekang hawa nafsunya, menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya yang memang cenderung kepada keburukan, diarahkan kepada hal-hal yang baik. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya yang baik. Dan itu kita lakukan di dunia ini hanya sementara. Nanti ketika datang azan maghrib, saatnya berbuka, tidak selamanya, menderita sementara. Maka semua amal-amal agama yang jadi asbab kejayaan kita, baik di dunia maupun di akhirat, derita ketika kita melaksanakannya hanyalah sementara. Tetapi memang banyak orang yang enggan ya, melaksanakan amal-amal agama, padahal Allah telah menetapkan bahwa kejayaan, kesuksesan ya, manusia di dunia maupun di akhirat nanti ya hanya dalam amal agama. Ketika dia tidak beramal agama, maka dia keluar dari fitrahnya dan dia akan binasa dan dia akan celaka. Kenapa banyak orang yang tidak mau mengamalkan amal-amal agama? Ya tadi ya, karena dalam diri manusia ada kelemahan, cenderung memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau menderita walaupun sementara. Nah, hal-hal itulah yang mendorong seseorang mengambil langkah atau cenderung untuk mengambil kesenangan jangka pendek. Mengambil kesenangan jangka pendek. Inilah yang disebut dengan dosa. Almarhum Dr. Nurholis Majid ya, menyebutkan bahwa dosa adalah apa saja yang dalam jangka pendek menyenangkan, tetapi dalam jangka panjang ya, menimbulkan kesengsaraan. Nah, banyak orang yang justru dia mengambil kesenangan jangka pendek, lupa bahwa kesenangan jangka pendek itu akan menimbulkan penderitaan dalam jangka panjang. Seorang mencuri, ketika dia berhasil mencuri ya, dia senang sekali. Orang berzina ya, puas dalam melakukan perzinahan, tapi sesaat. Kesenangannya hanya sesaat, tetapi dalam jangka panjang kelak dia akan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan penderitaan. Nah ini ya, kecenderungan untuk mengambil kesenangan jangka pendek itu ya, disebabkan karena orang nggak mau menderita walaupun sementara. Padahal ya, untuk meraih kesenangan itu ya, apakah kesenangan itu jangka pendek atau jangka panjang, sebenarnya dua-duanya sama, akan menimbulkan penderitaan karena harus diusahakan, harus berjuang terlebih dahulu. Maka kalau kita mau berpikir jernih ya, jadi orang jahat susah, jadi orang baik juga susah, dua-duanya susah. Maka karena dua-duanya susah, maka berusaha kita agar menjadi orang baik. Tetapi untuk bisa mewujudkan harapan itu ya tadi dasarnya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebersamaan kepada Allah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita, mendengar kita, mengetahui kita, itu harus terus-menerus secara intens kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah berupa ibadah-ibadah baik madhuh maupun madhuh itu sebenarnya di dalamnya ada upaya untuk menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Kita tidak cukup hanya mengatakan beriman kepada Allah sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa
semua perintah-perintah Allah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Susah, senang itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat, sakit itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka kita harus ridho dengan segala apapun yang kita terima, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tardu bi qada'ika. Ya Allah, jadikan nafsu mutmainnah yang yakin akan bertemu dengan dan ridho dengan segala ketentuanmu. Jadi untuk menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita, mendengar kita, mengetahui kita. Di samping kita harus rajin hadir di halaqah-halaqah yang membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dakwaan terus ya, pentingnya iman dan amal soleh. Juga kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini diberi hakikat iman yang benar. Karena hanya dengan fondasi inilah kita memiliki kekuatan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala yang diperintahkannya oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang menyertainya. Sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa dosa adalah apa saja yang dalam jangka pendek, apa saja yang dalam jangka pendek menimbulkan kesenangan, tapi dalam jangka panjang akan menimbulkan penderitaan, akan menimbulkan kesengsaraan. Dan ini seseorang terjebak memilih tujuan jangka pendek, penyebabnya adalah karena enggan menderita walaupun sementara. Maka supaya kita memiliki sifat tahan uji dalam melaksanakan perintah Allah, maka sekali lagi tanamkan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kesadaran bahwa Allah selalu beserta kita, Allah selalu bersama kita, melihat, mendengar dan mengetahui diri kita. Kemudian perlu kita ketahui juga, termasuk pengertian dosa juga, mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali annas. Dosa itu adalah apa yang terbetik di dalam hati dan tidak senang kalau orang lain mengetahui. Seperti umpamanya jika seorang mau mengambil barang yang bukan hak, dia akan cilang-cilung heula, lihat kanan kiri dulu ada orang tidak. Nah, kalau tidak ada orang baru ambil. Nah, jadi apa yang terbetik dalam hati dan tidak senang kalau orang lain tahu, itu adalah dosa. Ya, seperti umpamanya Apo ngintip, cilang-cilung heula ketika ngintip itu ada orang tidak gitu. Nah, kalau umpamanya ada perasaan seperti itu, takut diketahui orang lain, itu adalah perbuatan dosa, jangan dilakukan. Jadi apa saja yang terbetik dalam hati dan tidak senang kalau orang mengetahui, itu adalah perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa baik yang bermakna dalam jangka apa saja yang dalam jangka pendek, menyenangkan, tapi dalam jangka panjang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, atau apa yang terbetik dalam hati yang tidak suka kalau orang lain mengetahui, itu penyebabnya adalah karena seseorang
mau menderita sementara. Kenapa nggak mau menderita sementara? Walaupun sementara, karena tidak bisa menahan diri dari dorongan nafsu. Maka tidak ada cara lain supaya nafsu kita tenang. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka kesadaran bahwa Allah bersama kita, Allah mendengar kita, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, itu harus terus-menerus diupayakan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kesadaran akan hal itu harus betul-betul ditanam karena sangat-sangat memungkinkan. Ya. Puasa itu adalah ibadah yang paling privat. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Ya. Orang tidak akan mengetahui ya, dengan sepenuhnya. Ya. Tidak bisa menilai sepenuhnya ya, puasa yang dilakukan oleh orang lain. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Seperti yang dikatakan tadi, bisa saja sewaktu-waktu berbuka, ketika sendiri, ketika tempat yang sunyi, gitu. Udah melilit-lilit perutnya, ya, masuk kamar jetrek, minum, banyak makan, bisa saja, tapi tidak dilakukannya, ya, karena dia sadar bahwa Allah besertanya, melihat dan mengetahui, sehingga tidak dilakukan. Nah, kesadaran akan itu harus terus-menerus ditanamkan. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita ini sedang mempraktekkan, berlatih diri ya, menumbuhkan kesadaran ketuhanan gitu. Allah bersama kita, Allah mendengar kita, Allah melihat kita, dan Allah maha mengetahui kita. Insya Allah kalau ini tertanam, kita akan tenang hidup dimanapun ya, kapanpun dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Itulah ciri orang yang beriman. Di sini senang, di sana senang, ya, di mana-mana hatinya senang. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kebodohan dari pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah,